Malam itu, dua bus besar berhenti di pinggiran terminal. Dari dalam, keluar lebih dari 50 orang berpakaian seragam hitam. Mereka tak berkata-kata, hanya berjalan tenang dan langsung mengambil posisi di sekitar area terminal. Beberapa mulai menanyai pedagang, memaksa mereka menutup lapak. Sisanya mulai mengelilingi warung Kang Udin. Seorang pria berwajah dingin, berkepala botak dan penuh tato masuk ke warung. Namanya Dadan Piton, ketua pasukan Tiga Paru. Ia duduk di kursi Kang Udin sambil menyulut rokok. "Jadi ini warung yang bikin rusuh satu ormas ya?" katanya lirih. Kang Udin tak menjawab, ia hanya menatap. Wajahnya tetap tenang. Tapi dari gerakan tubuhnya, orang yang paham silat akan tahu, ia sudah siap kapan saja. "Minum kopi bisa, asal bayar dulu," kata Kang Udin datar. Dadan tertawa kecil yang sinis. Lalu ia menampar gelas kopi di meja hingga pecah. Dalam sekejap, pasukan Tiga Paru menyerbu warung. Puluhan warga yang melihat langsung berlarian. Warung-warung tutup, sopir angkot kabur. Terminal kembali jadi zona perang. Namun yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Kang Udin mencabut ikat hitam dari saku celananya, mengikatkan di kepala, lalu berdiri dengan napas perlahan. "Aing gu sabar." "Tapi sabar teh aya batasna," ucapnya, mata mulai merah menyala. Lalu seperti badai, pertarungan kembali pecah. Tapi kali ini lebih brutal, lebih lama dan lebih panas. Kang Udin seperti tak tersentuh. Gerakannya cepat, terukur. Ia melompat ke atas meja, menendang dua orang sekaligus. Ia menghindari sabetan rantai, mengunci tangan musuh, lalu membanting ke lantai. Satu persatu anggota pasukan Tiga Paru roboh. Namun mereka terlatih. Tak mudah menyerah. Mereka menyerang berkelompok, mencoba mengunci pergerakan Kang Udin. Tubuh Kang Udin pun mulai kena pukulan. Darah keluar dari pelipis. Napasnya memburu. Tapi justru dari titik itulah, kekuatan sejatinya muncul. Ingatan masa kecil, latihan di pesantren bela diri Garut, wejangan guru silatnya, jawara sejati bukan yang tak terkalahkan, tapi yang selalu bangkit meski hampir tumbang. Dengan teriakan keras, Kang Udin melepaskan diri, mengamuk dengan tenaga terakhir. Dia melompat, menendang kepala Dadan Piton hingga pingsan. Gerakan terakhirnya seolah badai menyapu ladang. Hening. Lantai terminal dipenuhi tubuh preman yang pingsan dan terluka. Kang Udin berdiri goyah, wajahnya memar, tapi matanya tetap menyala. Polisi datang terlambat. Mereka hanya bisa menahan sisa ormas yang masih sadar. Warga bersorak. Beberapa menangis melihat Kang Udin berdarah-darah tapi tetap berdiri. Saat ambulans datang, Kang Udin menolak dibawa. "Aing henteu butuh rumah sakit. Aing butuh Bandung aman," katanya sambil tersenyum dan berjalan tertatih ke warungnya. Malam itu, terminal Leuwi Panjang benar-benar sunyi. Tapi bukan karena takut, melainkan karena hormat. Orang-orang menyebut malam itu sebagai malam jawara bangkit. Di tempat lain, Bang Barjo yang melihat berita di TV diam. Wajahnya pucat. Dia tahu, kali ini bukan hanya soal dendam. Ini soal harga diri, dan Kang Udin telah mencorengnya di hadapan seluruh negeri. Dan begitulah akhir dari kisah malam itu. Ketika satu warung kopi kecil menjadi saksi bisu keberanian seorang jawara sejati, dan terminal Leuwi Panjang bukan lagi tempat yang ditakuti, tetapi dikenang sebagai titik balik keberanian warga melawan kesewenang-wenangan. Namun perjuangan belum usai, karena lawan yang lebih besar sedang disiapkan dari balik bayang-bayang ibu kota. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberanian, kejujuran, dan keteguhan hati akan selalu punya tempat di dunia ini. Jangan lupa dukung terus kami dengan cara membagikan cerita ini kepada sahabat dan keluarga agar semangat kebaikan terus menyebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.